Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama mungkin perkenalan dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Amalia Citra Kusmawati. Nah, saya dari tim HCM. Nah, itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk jadi pemateri pada TikTok pada pagi hari ini. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini itu retrofit and Flutter. Pasti teman-teman semuanya, sahabat BSI semuanya juga nggak asing dengan retrofit ataupun maupun Flutter. Kemarin kalau Flutter itu sebenarnya kemarin juga sudah pernah disampaikan oleh Mas Anton. Nah, itu mungkin nanti di TikTok materi ini mungkin udah banyak diskusinya saja, karena juga saya untuk materi tentang retrofit maupun tentang Flutter ini juga masih belajar lagi, juga masih sedikit asing dan juga masih perlu banyak belajar lagi gitu. Oke, kita mulai. Jadi teman-teman, apakah ada yang masih ingat mengenai Flutter? Yang kemarin sudah pernah disampaikan oleh Mas Anton, apakah ada yang masih ingat? Apa? Adakah ya ini ingat? Oke, mungkin kita bahas sama-sama lagi teman-teman. Mungkin kita awal mulainya. Nah, Flutter itu merupakan software development kit yang dikembangkan oleh Google untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform. Jadi Flutter itu bisa dijalankan untuk aplikasi berbasis mobile, baik itu iOS maupun berbasis website. Itu aplikasi berbasis desktop. Oke. Nah, pertama-tama kita mulai dari sejarahnya Flutter. Flutter itu versi pertamanya itu bernama versi pertama Flutter itu bernama Sky. Nah, Flutter ini itu diumumkan pada Development Summit pada tahun 2015. Nah, tapi versi Sky ini itu hanya dapat berjalan pada sistem Android saja banyak. Nah, kemudian karena itu masih berjalan pada sistem Android, maka pada Google Developer Days di Shanghai, itu Flutter juga mengumumkan versi terbarunya, yaitu versi Release Preview 2, sebelum versi stable 1.0. Nah, kemudian karena yang versi sebelumnya Flutter itu, versi sebelumnya itu masih hanya berjalan pada sistem Android, maka pada 3 Maret 2021, Flutter itu mengumumkan Flutter yang versi 2. Nah, pada Flutter versi 2 ini, Flutter itu sudah bisa berjalan untuk platform berbasis web dan berbasis desktop, baik itu Windows, Linux, dan macOS. Nah, versi 2 ini sudah stabil. Nah, dari itu, maka sudah banyak perusahaan itu juga menggunakan Flutter. Contohnya ada Abbey Studio, yang kemudian yang kedua Alibaba, yang ketiga Capital One, yang keempat Groupon, dan yang kelima Tencent. Pasti teman-teman di sini tidak asing dengan Tencent mungkin. Tapi kalau yang bermain PUBG gitu mungkin sudah tidak asing dengan Tencent. Kemudian juga ada yang keenam itu Hamilton, kemudian ketujuh JD.com, yang kedelapan Philip Chewy, yang kesembilan Reflectly, dan yang ke-10 Fit Indonesia. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan Flutter untuk pengembangan aplikasinya. Oke. Nah, kenapa sih banyak perusahaan itu tuh yang banyak menggunakan Flutter? Nah, dari Flutter itu tuh mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari Flutter itu memungkinkan membuat aplikasi yang indah. Nah, maksudnya membuat aplikasi yang indah itu karena dari Flutter itu tidak menyediakan banyak batasan untuk dalam pengembangan aplikasinya. Kemudian Flutter ini tuh juga memudahkan developer itu untuk membuat animasi dalam aplikasinya. Kemudian Flutter itu juga mempunyai banyak komponen material design. Ini banyak tampilan-tampilannya itu menjadi lebih indah dan lebih tidak membosankan gitu. Nah, kemudian kelebihan Flutter yang kedua itu berjalan dengan sangat cepat. Nah, berjalan dengan sangat cepat ini karena Flutter itu menggunakan bahasa Dart. Nah, dengan menggunakan bahasa Dart ini, Flutter itu dapat dikompilasikan dengan menggunakan sistem operasi iOS maupun Android. Jadi tidak hanya terbatas di Android saja. Gitu. Ataupun kemudian kelebihan yang ketiga adalah sangat produktif. Nah, sangat produktif ini karena di dalam Flutter itu memiliki fitur hot reload yang memungkinkan
kompilasi yang dilakukan secara real time. Nah, jadi kompilasi secara real time ini, jika nanti ada perubahan di kodenya itu, kita akan mudah melihat perubahannya itu apa dan bagaimana perubahannya yang kita lakukan dalam kode yang kita ubah itu. Kemudian Flutter ini tuh juga open source. Nah, open source Flutter ini mempunyai lisensi BSD. Flutter ini mempunyai lisensi BSD. Nah, jadi Flutter ini, kode-kodenya yang ada di Flutter ini itu merupakan kontribusi dari ratusan developer yang ada di seluruh dunia. Jadi banyak pengembang atau developer itu yang bisa mengembangkan kode-kode yang ada di Flutter. Tuh. Kemudian, nah, ini Flutter. Ini Flutter kan tadi menggunakan bahasa Dart yang bisa menyebabkan aplikasinya itu berjalan dengan sangat cepat. Nah, Dart ini merupakan bahasa yang dikembangkan oleh Lars Bak dan Kappersland. Nah, pada mulanya, jauh sebelum Flutter, Dart ini tuh digunakan untuk mengembangkan web yang ada di Google. Tujuannya awalnya itu tuh untuk menggantikan JavaScript yang dinilai sangat banyak kekurangannya dan kelemahannya. Jadi maka dikembangkan bahasa pemrograman Dart yang dikembangkan oleh Lars Bak dan Kappersland. Nah, pada materi ini, teknik programming ini, nah ini nanti akan saya demokan mungkin aplikasi Flutter yang nantinya akan database-nya atau datanya itu bersumber dari API. Nah, sebenarnya untuk data yang dapat digunakan di Flutter ini dapat kita peroleh itu dengan menggunakan database. Contohnya menggunakan database SQLite, Firebase. Nah, tapi pada demo kali ini saya coba ingin mendemokan aplikasi Flutter yang menggunakan datanya berasal dari API. Nah, untuk mendapatkan data dari API itu, maka menambahkan di Flutter itu ditambahkan sebuah library. Nah, library-nya yang nanti akan saya pakai itu adalah retrofit dan retrofit. Nah, sebenarnya bukan hanya retrofit saja untuk library-nya, kita dapat menggunakan poly juga. Nah, namun ya mungkin kita kenal dulu lebih jauh lagi mengenai tentang library. Nah, library ini contohnya library retrofit. Retrofit ini itu merupakan turunan dari HTTP yang dikembangkan oleh Square. Nah, jika kita menggunakan retrofit ini, kita tidak perlu lagi untuk menciptakan metode sendiri untuk memakai REST client karena sudah disediakan oleh retrofit. Kemudian kita juga bisa menggunakan library poly. Library poly itu merupakan library HTTP yang mempermudah dan mempercepat networking untuk aplikasi Android. Yang kemudian, tapi library poly ini tuh tidak cocok untuk aplikasi download atau aplikasi streaming yang besar, sebab poly itu menyimpan semua respon dari memori. Jadi jika menggunakan poly ini mungkin kemungkinan aplikasi kita akan memakan memori yang besar. Tuh. Nah, ini kelebihan dan kekurangan retrofit. Nah, kelebihan retrofit itu cepat dan mudah digunakan. Karena dari pengalaman saya menggunakan retrofit ini, cepatnya itu jiwa yang masih baru dengan menggunakan retrofit itu lebih mudah dipahami dan dipelajari lagi dan lebih mudah digunakan. Nah, tapi dari retrofit ini juga masih banyak kekurangan juga. Nah, retrofit ini itu tidak mendukung pemuatan gambar. Nah, dari retrofit, jika kita membuat sebuah aplikasi yang memungkinkan bisa melihat gambar, itu kita bisa menambahkan library Glade ataupun library Picasso. Kemudian dari retrofit itu juga tidak mendukung pengaturan prioritas. Oke. Nah, ini mungkin dari pertama kita demonya. Ini demo awal kita membuat aplikasi Flutter. Jadi sahabat-sahabat basic semua di sini juga sudah tahu bagaimana mengenai pengembangan untuk memulai Flutter. Ini kita bisa dengan
Untuk membuatnya kita bisa dengan Flutter, create, kemudian nama aplikasi yang akan kita kembangkan. Nah, di sini aplikasi yang akan dikembangkan itu bernama Flutter Retrofit UTC. Nah, ini nanti nama aplikasinya adalah Flutter Retrofit UTC. Jadi Flutter Create Retrofit UTC. Nah, ini masih loading dalam pembuatan Flutter. Nah ini sudah bisa berjalan, sudah selesai untuk kita membuat aplikasi retrofitnya. Nah, ini dari Flutter yang sudah kita kembangkan tadi. Nah, coba kita run. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi bawaan. Aplikasi bawaan itu kita tampilan pertama kali kita membuat aplikasi Flutter. Ini menampilkan penjumlahan, tambahan, ini menampilkan angka 1, 2, 3. Nah, jika kita ingin menjalankan aplikasi Flutter ini, kalau kita menggunakan aplikasi macOS, kita tinggal install Xcode untuk iOS setup-nya. Kita jalankan di iOS. Tapi, jika kita ingin menjalankannya di Android, kita bisa menggunakan Android Studio untuk menjalankan aplikasi Flutter ini. Mungkin bisa dibaca-baca lagi, atau ini untuk list-list penginstalannya. Ini. Nah, untuk membuat aplikasi Flutter juga menggunakan retrofit, kita itu juga harus menambahkan dependensi yang nantinya di dependensinya itu kita tambahkan di file fastpack YAML ini. Kita harus menambahkannya terlebih dahulu. Nah, cara menggunakan terminal untuk menambahkan dependensinya. Pertama, kita tambahkan dulu dependensi untuk retrofit-nya. Ada Flutter pub add retrofit. Kita tuliskan dalam terminal. Oke, retrofit-nya sudah tertambahkan, dependensinya retrofit, retrofit versi 3.0.1. Nah, yang kemudian kita juga tambahkan dependensi untuk retrofit generator. Nah, ini kita tuliskan, kenapa kita tuliskan Dart pub add retrofit generator /dev ini masih kita tambahkan di dev ini itu nanti karena kita akan menambahkannya pada dev dependensi. Jika kita ingin menambahkannya pada dependensi, kita tidak perlu menuliskan script dev ini. Ini dituliskan untuk menambahkan sebenarnya di pada dev dependensi ini. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah tertambah retrofit generatornya di dev dependensinya. Nah, kemudian kita tambahkan Dio. Nah, Flutter pub add Dio. Nah, Dio ini tuh merupakan HTTP client dari Dart yang dibutuhkan agar retrofitnya itu bisa berjalan. Kita tambahkan Dio.
tambah bionya di dependensi. Nah, kita juga tambahkan setter value, get value, nanti akan kita tambahkan di dependensi. Nah, kita tambahkan juga with planner. Nah, with planner ini tuh digunakan untuk mengenerate file yang nanti akan kita buat. Saya juga menambahkan dependensi get value generator. Tambahkan get value generatornya di dev dependency. Nah, sudah ketambah get value generatornya. Tambahkan JSON serial table. Nah, ini tuh JSON serialization itu untuk membuat model class dari data JSON. Kita tambahkan di dev dependency. Kemudian kita juga tambahkan JSON annotation. Nah, JSON annotation itu berfungsi untuk membantu yang mendukung pembuatan data JSON dari paket JSON serializable tadi. Jadi ini saling berkaitan antara JSON serializable sama JSON annotation ini. Nah, coba kita jalankan lagi. Apakah ada error atau tidak yang kita menambahkan dependensi tadi? Ini running dengan S-code flow. Oke, nggak ada error. Di awal tadi kita buat aplikasi Flutter sudah berjalan, sudah kita tambahkan dependensi-dependensi yang kita butuhkan dalam membuat aplikasi Flutter dengan menggunakan retrofit katanya. Katanya bersumber dari retrofit dari API. Oke, ini lanjutannya. Nah, dalam pembuatan aplikasi Flutter ini dengan menggunakan retrofit, yang buat ini dengan menggunakan ada model dan retrofit. Nah, ini dalam Git repository. Nah, ini retrofit, dimana kita akan menggunakan endpoint yang akan kita peroleh itu dari mana, alamatnya, URL-nya. Dan ini training itu nanti data-data yang akan kita peroleh. Nah, dari API itu kita akan memperoleh data training yang diambil, yang akan ditampilkan di dalam Flutter ini, list training yang akan diperoleh. Nah, endpoint ini, penyedia API ini sebenarnya ini dikembangkan oleh teman saya, Afifah, dulu dalam tugas akhir kemarin. Tugas akhir kemarin kan saya juga pernah mengembangkan aplikasi mobile juga yang berbasis Android dan masih menggunakan Android Studio, jadi belum Flutter, masih berbasis Java. Mungkin ini REST API-nya yang akan kemarin dikembangkan oleh teman saya. Nah, nanti kita akan mendapatkan dari aplikasi Flutter ini, nanti data-datanya itu akan kita mengget dari data training ini, get training. Nah, nanti data trainingnya itu akan kita mengambil data nama, lokasi, dan harga trainingnya. Ini tadi kita mengambil dari
endpoint atau API, localhost, API, kemudian training. Ini tadi kita mendapatkan Flutter ini nama aplikasi kita, nama repository, model, data. Ini dari file yang ada di Dropbox. Nah, ini kita akan memperoleh data training di episode-nya. Mengget data. Nah, ini menjalankan API-nya, PHP Artist Center, menjalankan API UTC. Kita mendapatkan data trainingnya, kemudian model. Dari data training itu kita akan mengambil data apa saja. Kita akan mengambil data name, location, dan price, dan harganya. Ini data JSON, pakai JSON, annotation. Ini client Dart, kemudian kita get data training. Ini namanya title-nya, nama aplikasi ini adalah aplikasi, kemudian title UTC aplikasi page. Coba ini Flutter aplikasi UTC. Flutter aplikasi UTC ini nanti akan ditampilkan mengganti Flutter demo homepage ini. Kita menggunakan title Flutter aplikasi UTC. Nah, ini kita mendapatkan data training. Data trainingnya di sini. Itu respon datanya. Respon data dari endpoint based URL, location, API, training tadi. Kita mendapatkan responnya. Data training. Nah, di sini kita mendapatkan data nama, lokasi, dan harga. Nah, ini coba. Nah, coba kita jalankan. Tinggal klik main, kemudian pilih start debugging. Akan langsung muncul di sini. Coba di running. Kita tunggu, masih running. Nah, jadi sudah muncul data-data pelatihan yang kita ambil tadi dari endpoint get training tadi. Nah, di sini ini title-nya ini hanya menampilkan nama, kemudian pelatihan membuat ini nama, jadi nama-nama. Jadi ini title-nya. Kemudian nanti children ini maksudnya, ini ketika kita klik pelatihan untuk pemula, jadi nanti akan muncul data lebih detailnya dari pelatihan tersebut. Contohnya seperti data lokasi dan harga pelatihannya itu berapa. Jadi menggunakan ini widget children. Nah, ini sudah tertampil lokasi pelatihannya itu kemudian harga pelatihannya berapa. Cukup sekian materi dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.